Seringkali kita meremehkan warung yang cuma jualan mie instan, padahal di balik kepulan uap pancinya ada perputaran uang yang bikin geleng-geleng kepala. Banyak yang bilang bisnis Warmindo itu bisnis malas, tapi anehnya cabangnya makin menjamur di tiap sudut gang. Mari kita bedah bareng-bareng, apa ya jualan mie modal ribuan perak bisa bikin kantong tebal, atau justru kita cuma kebagian capeknya doang di tengah gempuran mie kekinian? Kita mulai dari realitas unik di lapangan yang mungkin sering terlewatkan. Warmindo itu salah satu model bisnis paling inklusif karena dia benar-benar tidak kenal kasta sosial. Di satu meja panjang, kamu bisa melihat mahasiswa yang sedang menghitung sisa uang saku, duduk berdampingan dengan pekerja kantoran yang baru pulang lembur, hingga driver ojek online yang sedang melepas lelah. Fenomena ini membuktikan bahwa mie instan bukan sekadar pengganjal perut, tapi sudah menjadi bahasa universal bagi masyarakat kita. Kenapa model bisnis ini bisa bertahan puluhan tahun tanpa perlu inovasi yang aneh-aneh atau kampanye marketing besar-besaran? Jawabannya sederhana, karena mereka menjual kepastian. Saat restoran lain sibuk mengubah konsep atau menaikkan harga demi gengsi, Warmindo tetap konsisten dengan rasa familiar yang dicari semua orang. Konsistensi inilah yang membangun kepercayaan konsumen bahwa dengan uang Rp10.000 pun, mereka masih bisa mendapatkan makanan hangat yang memuaskan dan rasa yang selalu sama di mana saja. Bukan sekadar urusan mie, tapi atmosfer di dalamnya yang membuat orang merasa diterima. Kursi plastik warna-warni, suara TV yang selalu menyala dengan saluran berita atau pertandingan bola, hingga aroma uap bumbu yang khas adalah elemen yang tidak bisa digantikan oleh kafe modern manapun. Di sini, pelanggan tidak dituntut untuk tampil rapi atau berperilaku formal. Mereka bisa makan dengan santai sambil menggunakan sandal jepit tanpa merasa dihakimi oleh lingkungan sekitarnya. Loyalitas pelanggan di Warmindo terbentuk secara organik karena adanya ikatan emosional dan kenyamanan psikologis. Banyak orang yang rela kembali ke warung yang sama selama bertahun-tahun bukan hanya karena racikan bumbunya yang pas, tapi karena mereka sudah merasa seperti pulang ke rumah sendiri. Kehangatan interaksi antara pemilik warung yang hafal pesanan langganannya adalah aset tak berwujud yang menjadi fondasi kuat mengapa bisnis ini sangat sulit digoyahkan oleh tren musiman. Namun, kita harus jujur bahwa rasa nyaman dan atmosfer yang hangat saja tidak akan cukup untuk menutupi tagihan sewa tempat yang terus merangkak naik setiap tahun. Sebagai calon pemilik bisnis, kamu tidak boleh hanya terpaku pada sisi romantis dari sebuah warung makan, tapi juga harus mulai berani melihat sisi dingin dari lembar laporan keuangan. Persaingan yang semakin padat menuntut setiap pengusaha untuk memiliki perhitungan yang presisi agar bisnisnya tidak hanya ramai orang, tapi juga sehat secara finansial. Kita harus mulai membedah setiap komponen biaya, mulai dari harga bahan baku yang fluktuatif hingga biaya operasional harian yang seringkali tidak terduga. Memahami angka di balik mangkok adalah langkah krusial agar kamu tidak terjebak dalam jebakan omset besar namun profit bersih yang ternyata sangat tipis. Mari kita masuk ke bagian yang paling sensitif namun paling penting, yaitu melihat realita angka kalau kamu benar-benar serius ingin terjun dan bertahan di industri ini. Mari kita hitung-hitungan secara dingin dan objektif tanpa bumbu manis. Satu bungkus mie instan di pasar grosir mungkin hanya sekitar Rp3.000 sampai Rp3.500 dan ketika sudah tersaji cantik dengan telur serta sedikit sayur, harganya bisa melonjak jadi Rp12.000 atau bahkan Rp15.000 per porsi. Di atas kertas, selisih harga ini terlihat sangat menggiurkan bagi siapapun yang baru ingin memulai bisnis kuliner sederhana. Namun, jangan sampai kamu terjebak dalam euforia angka-angka kasar tersebut sebelum menghitung biaya gaib yang sering terlupakan oleh para pemula. Ada biaya gas yang terus menyala, listrik untuk kulkas minuman, hingga air bersih yang volumenya cukup besar untuk mencuci piring setiap harinya. Tanpa pencatatan yang rapi, keuntungan yang kamu bayangkan bisa menguap begitu saja bersama kepulan asap mie yang kamu masak. Banyak pemilik warung yang sering mengabaikan biaya-biaya kecil, namun mematikan jika diakumulasi dalam 1 bulan penuh. Pengeluaran seperti iuran keamanan lingkungan, biaya kebersihan, hingga penyusutan peralatan masak seringkali tidak masuk dalam hitungan harga jual. Jika total pengeluaran ini digabungkan, mereka bisa memakan sekitar 20% hingga 25% dari total omset harian yang kamu kumpulkan dengan susah payah. Kesalahan fatal dalam bisnis ini adalah merasa uang di laci kasir adalah sepenuhnya milik pribadi yang bisa langsung dibelanjakan. Padahal, uang tersebut harus diputar kembali untuk stok bahan baku esok hari dan cadangan dana darurat jika ada kenaikan harga telur yang tiba-tiba. Kedisiplinan dalam memisahkan uang modal dan keuntungan bersih adalah garis tipis yang memisahkan antara bisnis yang tumbuh atau bisnis yang gulung tikar.
Margin bersih per mangkok mie yang kamu jual mungkin sebenarnya hanya berkisar antara 2.000 sampai 3.000 perak saja setelah dipotong semua biaya operasional. Angka ini memang terlihat sangat kecil jika kamu hanya menjual 10 porsi dalam sehari. Dan itulah alasan mengapa volume penjualan adalah kunci utama. Warmindo bukan tipe bisnis butik yang mengejar margin tinggi per barang, melainkan bisnis yang mengandalkan perputaran barang yang sangat cepat. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan jumlah pengunjung di jam-jam sepi menjadi sangat krusial untuk menjaga arus kas tetap sehat. Kamu harus memastikan bahwa setiap kursi yang ada di warungmu menghasilkan nilai ekonomi secara terus-menerus sepanjang waktu operasional. Intinya bukan tentang seberapa mahal kamu menjual mie, tapi tentang seberapa banyak orang yang datang kembali dan merekomendasikan warungmu kepada teman-teman mereka. Dulu saingannya mungkin cuma sesama Warmindo di gang sebelah, tapi sekarang peta persaingannya sudah berubah total dan jauh lebih agresif. Muncul gerai-gerai mie pedas level-levelan dengan modal besar yang menawarkan harga hanya selisih tipis, namun punya fasilitas yang jauh lebih modern. Fenomena mie setan atau mie dengan topping berlimpah ini adalah tantangan nyata bagi pemain Warmindo tradisional yang masih mengandalkan cara-cara lama untuk menarik pelanggan. Tempat-tempat baru ini punya keunggulan di sisi visual yang sangat instagramable, sesuatu yang sangat dicari oleh generasi muda saat ini. Mereka bukan cuma menjual rasa, tapi menjual konten untuk diunggah ke media sosial. Hal yang jarang sekali dipikirkan oleh pemilik Warmindo konvensional. Jika kita tidak peka melihat pergeseran selera pasar ini, jangan kaget kalau perlahan-lahan pelanggan setia kita mulai melirik ke sebelah yang punya lampu lebih terang dan AC yang lebih dingin. Anak muda zaman sekarang seringkali lebih memilih tempat yang bagus buat difoto atau punya estetik tertentu daripada sekadar mencari rasa yang familiar di lidah. Ini adalah tantangan psikologis bagi pemilik bisnis. Bagaimana caranya tetap mempertahankan kesan merakyat tapi tidak terlihat kumuh atau ketinggalan zaman. Banyak Warmindo yang akhirnya sepi pelanggan baru karena mereka gagal menciptakan kesan yang bersih dan nyaman bagi mata anak muda yang terbiasa dengan standar kafe. Gempuran promo di aplikasi ojek online dari franchise besar juga seringkali membuat harga Warmindo terlihat tidak lagi paling murah. Mereka bisa memberikan diskon gila-gilaan karena punya sistem manajemen yang sangat kuat di belakangnya. Ini yang bikin banyak pengusaha Warmindo kecil merasa sesak napas karena margin mereka yang sudah tipis harus dipotong lagi oleh biaya komisi aplikasi jika ingin ikut bersaing di dunia digital. Strateginya sebenarnya bukan dengan cara melawan mereka menggunakan senjata yang sama, tapi justru dengan menguatkan identitas asli yang tidak mereka miliki. Warmindo harus tetap menjadi tempat pulang yang hangat, sebuah ruang sosial di mana pelanggan bisa merasa akrab dengan penjualnya tanpa ada sekat formalitas. Kehangatan manusiawi inilah yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh gerai franchise besar yang pelayanannya serba mekanis dan kaku. Fokuslah pada kualitas pelayanan yang lebih personal dan kecepatan penyajian yang membuat orang tidak perlu menunggu lama untuk sekadar mangkok mie. Kamu bisa mulai merapikan sedikit dekorasi atau memperbaiki pencahayaan agar warungmu terasa lebih hidup tanpa harus menghilangkan jati diri sebagai warung sejuta umat. Ingat, dalam bisnis kuliner, yang bertahan bukan selalu yang paling modern, tapi yang paling mampu membuat pelanggannya merasa dihargai dan nyaman saat berkunjung. Banyak pemula yang gagal karena asal pilih tempat hanya karena terlihat ramai orang berlalu lalang di depannya. Padahal Warmindo itu butuh lokasi yang padat huni, bukan cuma sekadar padat lewat oleh kendaraan yang melaju kencang. Area yang dekat dengan kos-kosan mahasiswa atau pemukiman buruh pabrik biasanya jauh lebih potensial karena mereka adalah konsumen yang mencari makan karena kebutuhan harian, bukan sekadar gaya hidup sesaat. Di lokasi seperti ini, kamu tidak perlu modal besar untuk promosi atau pasang baliho raksasa di pinggir jalan raya. Cukup dengan aroma Indomie yang tercium sampai ke kamar kos, orang-orang akan datang dengan sendirinya tanpa perlu banyak diajak. Memahami siapa yang tinggal di radius 500 meter dari warungmu adalah kunci utama untuk memastikan kursi-kursi di warungmu tidak pernah kosong dari pagi sampai tengah malam. Karakteristik pelanggan Warmindo itu tipenya sangat setia dan suka melakukan repeat order jika mereka sudah merasa cocok. Namun, kesetiaan itu bisa goyah jika lokasi yang kamu pilih ternyata susah untuk parkir motor atau terlalu bising karena polusi suara dari jalanan utama. Orang datang ke Warmindo bukan cuma mau makan cepat lalu pergi, tapi seringkali untuk melepas lelah sambil mengobrol lama setelah seharian bekerja atau kuliah.
Jika mereka merasa tidak nyaman atau merasa terburu-buru karena tempatnya yang sempit dan berdesakan, mereka bakal malas untuk balik lagi di hari berikutnya. Kenyamanan akses ini seringkali dianggap remeh, padahal fasilitas sesederhana parkir gratis dan aman bisa jadi alasan utama kenapa orang lebih memilih warungmu dibanding pesaing sebelah yang lebih bagus bangunannya. Melakukan survei lokasi itu tidak bisa dilakukan hanya sekali dalam satu waktu, tapi harus benar-benar jeli melihat siklus keramaian di jam-jam krusial. Kamu wajib memantau kondisi lapangan saat jam makan siang, jam pulang kerja, hingga jam 10 malam ke atas, ketika rasa lapar mulai menyerang para penghuni kos. Perbedaan suasana di tiap jam ini akan memberimu gambaran nyata tentang siapa calon pelangganmu dan menu apa yang paling cocok ditawarkan pada jam-jam tersebut. Jangan pernah terburu-buru membayar uang sewa tempat hanya karena harganya murah atau pemiliknya terlihat sangat meyakinkan. Lakukan pengamatan kecil-kecilan, perhatikan berapa banyak orang yang lewat dan berapa banyak dari mereka yang benar-benar berhenti untuk makan di sekitar situ. Keputusan yang matang di tahap pemilihan lokasi ini akan menyelamatkanmu dari kerugian besar di masa depan karena salah sasaran pasar. Tahukah kamu kalau untung terbesar sebuah warmindo sebenarnya bukan datang dari mie-nya, melainkan dari deretan menu pendampingnya? Mie instan hanyalah pintu masuk atau umpan untuk menarik orang datang, sementara mesin uang yang sesungguhnya ada pada gorengan, sate usus, kerupuk, hingga segelas es teh manis. Margin keuntungan dari menu pendamping ini seringkali jauh lebih tinggi secara persentase jika dibandingkan dengan seporsi mie itu sendiri. Banyak pemilik warung pemula yang terlalu fokus meracik mie paling enak, padahal mereka lupa menyediakan pelengkap yang menggoda mata di atas meja. Bayangkan, modal satu tusuk sate usus atau satu biji gorengan mungkin hanya ratusan perak, tapi bisa dijual dengan harga Rp2.000. Selisih inilah yang sebenarnya menutup biaya operasional harianmu dan memberikan napas panjang bagi kelangsungan bisnis dalam jangka waktu yang lama. Mari kita ambil contoh sederhana dari sebungkus kerupuk yang sering dianggap remeh oleh sebagian orang. Satu kaleng besar kerupuk mungkin modalnya receh jika dibeli secara grosir, tapi perhatikan betapa cepat isinya ludes setiap kali jam makan siang tiba. Setiap pelanggan yang makan biasanya tidak akan puas hanya dengan satu kerupuk. Mereka bisa mengambil 2 atau 3 buah tanpa pikir panjang karena harganya yang terasa murah. Akumulasi dari recehan kerupuk dan gorengan ini, jika dihitung di akhir bulan, bisa memberikan angka yang sangat mengejutkan bagi pembukuanmu. Inilah alasan mengapa di setiap meja warmindo yang sukses, selalu ada stoples godaan yang diletakkan tepat di depan mata pelanggan. Strategi ini bukan tanpa sengaja, melainkan sebuah teknik psikologi cross-selling tradisional yang sudah terbukti ampuh selama puluhan tahun. Meletakkan makanan kecil di area yang mudah dijangkau tangan adalah strategi psikologi marketing yang sangat efektif tanpa perlu banyak kata-kata promosi. Pelanggan yang awalnya hanya berniat makan mie polos, seringkali khilaf mengambil gorengan yang masih hangat atau sate-satean yang tertata rapi di piring. Refleks mengambil tambahan makanan ini terjadi karena harganya yang dianggap tidak seberapa, padahal bagi pemilik warung itulah sumber profit bersih yang paling stabil. Kamu harus memastikan stok menu pendamping ini selalu segar dan tampilannya menggugah selera setiap saat. Jangan biarkan piring gorengan terlihat kosong atau kerupuk terasa melempem, karena itu akan mematikan potensi cuan tambahanmu. Dengan pengelolaan stok topping yang cerdas, kamu tidak perlu pusing menaikkan harga mie secara ekstrim hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di akhir hari. Jangan pernah membayangkan kalau bisnis ini bisa ditinggal tidur begitu saja setelah kamu memasang spanduk di depan warung. Manajemen stok mie dan bahan baku segar seperti sawi, cabai, serta telur adalah tantangan harian yang menuntut ketelitian tinggi agar tidak ada bahan yang terbuang sia-sia. Jika kamu lalai memantau kesegaran bahan, satu saja telur busuk atau sawi yang sudah layu bisa merusak reputasi warungmu dalam sekejap di mata pelanggan setia. Kelihatannya memang cuma merebus mie, tapi konsistensi rasa dan kecepatan penyajian saat jam sibuk adalah ujian mental yang sesungguhnya bagi setiap pemilik. Kamu harus siap berhadapan dengan panasnya uap panci selama berjam-jam, terutama saat pesanan datang bertubi-tubi di tengah malam yang dingin. Operasional yang rapi adalah tulang punggung bisnis ini. Tanpa itu, keramaian pelanggan justru akan berubah menjadi bumerang yang menghancurkan manajemen warungmu. Masalah lain yang sering bikin pusing kepala adalah urusan sumber daya manusia atau mencari karyawan yang benar-benar bisa diandalkan.
Menemukan penjaga warung yang jujur, sigap melayani, dan punya ketahanan fisik yang kuat itu susahnya minta ampun di zaman sekarang. Banyak warmindo yang terpaksa tutup bukan karena tidak laku, tapi karena pemiliknya sudah kehabisan energi mengurusi drama operasional dan pergantian karyawan yang terlalu sering. Jika kamu tidak terjun langsung di awal, risiko kebocoran kas bisa menjadi ancaman yang sangat nyata bagi kelangsungan bisnis. Membangun sistem kerja yang sederhana namun efektif sangat diperlukan agar warung bisa berjalan tanpa harus selalu kamu nunggui setiap detiknya. Kamu perlu belajar menjadi manajer yang tegas namun tetap manusiawi agar karyawanmu betah dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan warung. Untuk menjaga loyalitas karyawan dan meminimalisir kecurangan, sistem bagi hasil atau pemberian bonus berdasarkan target penjualan harian bisa menjadi solusi yang menarik. Jika karyawan merasa bahwa keuntungan warung juga berdampak langsung pada dompet mereka, mereka akan lebih semangat dalam melayani pelanggan dan menjaga kebersihan tempat. Gaji yang kompetitif dan lingkungan kerja yang menghargai jerih payah mereka harus sudah kamu pikirkan matang-matang sejak hari pertama beroperasi. Jangan pelit untuk memberikan apresiasi kecil, karena di bisnis jasa kuliner seperti ini, suasana hati orang yang memasak akan sangat berpengaruh pada kualitas makanan yang disajikan. Kesejahteraan tim di balik meja dapur adalah investasi jangka panjang yang akan menyelamatkanmu dari stres berkepanjangan akibat masalah internal. Ingat, warmindo yang sukses adalah warmindo yang timnya bekerja dengan kompak dan punya visi yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Sekarang kita mulai melihat pergeseran besar dengan munculnya konsep warmindo self-service yang tampilannya jauh lebih bersih, terang, dan tertata. Ini bukan sekadar gaya-gayaan, melainkan bentuk adaptasi paling konkret terhadap persaingan mie kekinian yang punya standar estetika lebih tinggi. Dengan memberikan akses pelanggan untuk memilih sendiri mie dan toppingnya, kamu sebenarnya sedang memberikan pengalaman belanja yang lebih interaktif dan modern tanpa menghilangkan kesan murah yang sudah melekat. Langkah adaptasi ini sangat penting untuk merangkul segmen pasar baru, terutama kaum urban yang sangat peduli dengan kebersihan tempat makan. Kamu tidak perlu mengubah warungmu menjadi restoran mewah, cukup dengan pencahayaan yang pas, sirkulasi udara yang baik, dan manajemen sampah yang rapi. Perubahan-perubahan kecil pada fisik warung ini seringkali menjadi penentu apakah seseorang akan berani masuk untuk pertama kalinya, atau justru melipir ke warung sebelah yang terlihat lebih cerah. Selain dari sisi tempat, inovasi pada menu juga menjadi senjata rahasia agar warungmu tidak dicap membosankan oleh pelanggan lama. Menambah menu yang sedang tren seperti topping keju mozzarella yang lumer, saus mentai, atau racikan sambal bawang yang sangat pedas bisa menjadi cara efektif untuk memperluas jangkauan pasar. Ini adalah strategi cerdik untuk tetap relevan di mata anak muda yang selalu penasaran dengan rasa-rasa baru yang sedang viral di media sosial. Namun, kuncinya adalah jangan sampai inovasi ini justru membuat harga menu kamu jadi selangit dan menakuti pelanggan setia yang berkantong tipis. Gunakan bahan-bahan tambahan yang terlihat premium, tapi tetap bisa masuk dalam hitungan margin yang masuk akal bagi kantong mahasiswa. Fleksibilitas dalam mengikuti tren, namun tetap mempertahankan jati diri merakyat adalah keseimbangan yang harus terus kamu jaga agar bisnis tetap punya napas panjang. Intinya, keberanian untuk fleksibel adalah modal utama untuk bertahan di industri kuliner yang sangat dinamis ini. Jangan pernah merasa sudah berada di zona nyaman hanya karena warungmu ramai hari ini, karena selera konsumen bisa berubah secepat tren di TikTok. Tetaplah membuka mata terhadap apa yang sedang disukai pasar, tapi jangan sampai kamu kehilangan akar atau identitas asli yang menjadi alasan pertama pelanggan jatuh cinta pada warungmu. Warmindo yang mampu bertahan adalah mereka yang cerdik memadukan antara tradisi nongkrong yang asik dengan efisiensi teknologi masa kini. Misalnya, dengan mulai menyediakan pembayaran digital atau masuk ke platform pengiriman makanan secara daring dengan strategi foto produk yang menarik. Jika kamu bisa menjaga kualitas rasa tetap konsisten sambil terus berbenah secara modern, maka persaingan mie jenis apapun tidak akan bisa menggoyahkan posisi warungmu. Apakah bisnis warmindo ini benar-benar cuan atau justru malah bikin rugi? Jawabannya sangat bergantung pada sudut pandangmu. Ini bisa menjadi tambang emas jika kamu bersedia turun tangan mengelola setiap detail kecilnya, bukan sekadar menjadikannya investasi sampingan yang ditinggal tidur. Margin per mangkok mungkin terlihat tipis dan recehan, tapi dengan volume penjualan yang masif serta loyalitas pelanggan yang terjaga, perputaran uang di bisnis ini adalah salah satu yang paling stabil dan tahan banting terhadap badai ekonomi sekalipun.
Kunci keberhasilannya bukan terletak pada seberapa canggih peralatanmu, melainkan pada kejelianmu membaca angka di balik meja kasir dan ketulusan dalam melayani setiap orang yang datang. Di tengah gempuran tren mie kekinian yang datang dan pergi, Warmindo akan tetap memiliki tempat spesial di hati masyarakat selama ia mampu memberikan rasa nyaman yang konsisten dan harga yang tetap jujur. Semuanya kini kembali ke tanganmu. Apakah kamu siap untuk mulai merebus mie pertama dan membangun imperium bisnismu sendiri dari kepulan uap panci yang sederhana ini? Setelah kita bedah habis-habisan soal margin dan kerasnya persaingan tadi, menurut kalian sendiri gimana? Apakah bisnis Warmindo ini masih layak banget buat diperjuangin di tahun 2026? Atau justru eranya sudah mulai kegeser sama mie kekinian? Coba tulis pendapat atau pengalaman kalian di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan bedah bisnis simple tapi daging kayak gini di video berikutnya. Kalau merasa video ini bermanfaat buat rencana bisnis kalian, kasih like-nya juga ya. Sampai ketemu di diskusi selanjutnya.